Chapter 350. Potongan 2. Prihi memenjarakan Puharen semalam dan membunuh para putri dan pangeran yang membunuh ibunya. Dia mengeksekusi sebagian besar pelayan dan ksatria mereka atau mengirim mereka ke pengasingan. Reformasi yang dia persiapkan untuk waktu yang lama dilakukan dengan cepat dan kejam. Ketika hari yang seperti badai berlalu, Eren ditinggalkan sendirian. Para ksatria yang mengajarinya ilmu pedang hilang karena mereka telah mendukung Puharen tanpa meninggalkannya. Namun, Eren berbeda. Karena dia bersumpah untuk melayani Prihi, dia tidak bisa bersama Puharen. Dengan kata lain, dia telah menjadi pengkhianat. Tentu saja, dia punya alasan untuk memberitahu dirinya sendiri. Dia masih muda, seorang yatim piatu yang tidak tahu jalan dunia, dan dia ingin menyelamatkan tuannya. Ksatria yang dia baca di dongeng tidak memiliki pengalaman dalam perang, dan yang paling penting, dia tidak pernah berpikir seorang putri muda seperti Prihi akan mampu melakukan kekejaman seperti itu. Eren menghabiskan malam pertama tersiksa oleh kekhawatiran dan rasa bersalah. Tetapi pada hari berikutnya, dia dikunjungi oleh Prihi. Prihi menepuk pundaknya dan berbicara, kerajaan ini sekarang milikku, jadi latih pedangmu tanpa khawatir. Eren sudah menjadi ksatria Prihi. Itulah awal dari masalah Eren. Setelah mendapatkan mahkota, Prihi mengadakan turnamen ilmu pedang untuk mendorong para kesatrianya, dan Eren berpartisipasi di dalamnya dan menjadi pemenang. Pelayan Prihi yang paling setia, Qin Spring, sangat memujinya atas hasil ini dan bahkan menghadiahinya set senjata dan pedang mewah. Eren ingin memberi tahu tuannya tentang prestasinya. Namun, ketika dia kembali ke tuannya, dia menyaksikan sesuatu yang tidak terduga. Dia menemukan tuannya mati dengan belati mencuat dari dadanya. Jelas, dia telah dibunuh. Belati itu bertuliskan lambang Puharen. Para pendukung Puharen telah menghukum Eren karena pengkhianatannya. Eren berlutut, kakinya mati rasa, dan kesedihan merayap naik dari lubuk hatinya. Eren memeluk tubuh tuannya dan menangis sampai tertidur pulas. Sementara itu, Prihi menyaksikan adegan ini dari kejauhan. Heroes di seluruh dunia bertarung dengan jin dan iblis. Mereka membutuhkan dukungan Anda. Petik 2 tanda seru petik 2. Jin Sahyuk membuka matanya saat suara pembawa acara terdengar dari TV. Sakit kepala parah membuatnya terpana ketika kenangan masa lalunya terus muncul. Dia menekan pelipisnya dan mendesah. Petik 2. Mimpi yang menyebalkan. Dia melihat ingatan Prihi. Itu adalah kisah Akatrina dan Kim Suho. Jin Sahyuk menggelengkan kepalanya dan mengangkat tubuhnya. Kemudian, suara pembawa acara terdengar lagi. Kami memiliki pembaruan. Chae Jochul dan Heinkes seharusnya bertarung melawan iblis peringkat 1, Baal. Dia menoleh ke arah sumber suara dan melihat TV. Apa? Saat itulah Jin Sahyuk menyadari situasi apa yang dia alami. Dia berbaring di aspal di tengah jalan yang kosong dan terbengkalai. Cek. Sesuatu yang besar pasti terjadi, Jin Sahyuk mendecakkan lidahnya. Koang. Saat dia berdiri, dia mengalihkan perhatiannya ke suara gemuruh yang terdengar di kejauhan. Petik 2 tanda seru petik 2. Dia membeku karena terkejut. Di depan matanya adalah Morax, iblis raksasa yang telah menghancurkan Akatrina. Itu adalah iblis yang mengenakan topeng Puharen. Dengan tangan dan kakinya yang besar, itu menginjak dunia sekali lagi. Perbatasan Korea. Baal menatap Kim Suho, yang menyerbu ke arahnya. Mata pemuda itu bergetar, dan pedang emas bersinar di tangannya. Baal mengenalinya. Dia adalah keberadaan khusus bahkan dalam ingatan Bel. Pria yang dicintai oleh dunia, yang disebut karakter utama. Baal mengulurkan tangan ke arah Kim Suho. Kim Suho terpaksa berhenti. Otoritas Baal membatasi gerakannya. Kim Suho terikat oleh tekanan yang tidak bisa ditahan oleh manusia biasa. Bahkan, karakter utama, tidak bisa berbuat apa-apa. Kim Suho melepaskan kekuatan sihirnya dan memutar tubuhnya, tetapi dia tidak bisa membebaskan dirinya dari belenggu tak kasat mata yang mengikatnya. Sementara itu, Baal tertawa ketika dia melihat Kim Suho menggeliat seperti cacing. Semuanya akan tercabik-cabik. Pada saat itu, pidato Roh Island terdengar. Baal mengalihkan pandangannya ke wanita mungil itu. Mati, mati. Pidato Roh Island diarahkan pada sekelompok besar iblis di tanah, bukan Baal. Bukan hanya Island juga, pahlawan terkenal lainnya memerangi iblis dengan segala upaya mereka. Serigala Valhalla Yoshi-hyuk, Immortal Chae Jochul, Roh Baja Heinkes, Blitzkrieg Yujin Wong, Penakluk Shin Jong-hak, Hellfire Yi Yong-ha, Elementalis Rahel. Baal mengenali mereka semua. Berkat ingatan Bel, dia tahu segalanya tentang karakter ini. Baal menganggap semuanya lucu. Dia melihat perjuangan mereka yang sia-sia, tetapi dia juga menemukan mereka menyedihkan. Mengetahui bahwa perasaannya dan kehendak pahlawan semuanya dibuat-buat, Baal merasakan kemarahan yang mendidih di dalam dirinya. Baal mengepalkan tinjunya. Itu dulu. Koa. Pedang besar kekuatan sihir melonjak ke langit, hampir mencapai kaki Baal. Pedang tidak bisa memotong Baal, tetapi berhasil memotong keliman pakaiannya. Baal mengerutkan alisnya dan melihat ke bawah. Turun dari sana, kau bajingan. Seorang gadis mengayunkan tinjunya dengan marah. Dia langsung mengenalinya sebagai Chae Nayun. Melihatnya, tawa keluar dari mulutnya. Baal mencoba membatasi Chae Nayun, seperti yang ia lakukan pada Kim Suho. Namun,
Tezes. Suara gesekan yang sengit terdengar ketika dua kekuatan sihir bentrok satu sama lain. Percikan berderak ke udara sebelum serangan pedang yang jelas memotong dada Baal. Petik 2 titik tanda seru petik 2. Kepedihan muncul di kepala Baal. Baal menatap dadanya, sekarang berlumuran darah, lalu berbalik ke arah serangan pedang itu berasal. Di sana, dia melihat Kim Suho mengarahkan pedangnya ke arahnya. Dia telah lolos dari belenggu Baal sebelum dia menyadarinya. Misteltein bersinar emas. Dari kelihatannya, Kim Suho telah memotong otoritas Baal hanya dengan pedangnya. Bagaimana? Baal menjadi penasaran, tapi dia segera sampai pada jawabannya. Sebenarnya, dia bahkan tidak perlu berpikir. Itu terlalu jelas. Baal tahu Kim Suho adalah karakter utama dan bahwa dia sendiri hanyalah penjahat terakhir untuk dikalahkan olehnya. Baal dipenuhi amarah lagi. Segala sesuatu terjadi pada saat ini dan selanjutnya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah semuanya hanya mengikuti naskah. Baal meraung dan menggambar pentagram lain di udara. Ketika pentagram kedua terbentuk, semakin banyak iblis muncul. Tentara besar dengan demikian turun dari alam iblis. Esensi selat, bunker bawah tanah. Anggota Chameleon Troupe berkumpul dalam sekejap. Melihat mereka, aku mengangkat bahu dengan bangga. Saya menghabiskan bertahun-tahun hidup saya dengan mereka, tetapi ini adalah pertama kalinya saya memanggil mereka semua secara pribadi. Di mana kita? Keita dan Yukyungwan memandang sekeliling bunker dengan rasa ingin tahu. Ah, gelombang itu pasti entropi dimensi itu gelombang. Sepertinya begitu. Jain dan Setrin berjalan menuju entropi dimensi. Pesulap tunggal The Chameleon Troupe, Hirano Arashi, juga menunjukkan minat. Petik 2 titik petik 2. Di sisi lain, aku terus menatap bos. Saya bertemu matanya, tersembunyi jauh di bawah hoodie-nya, dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Bos mengangguk dalam diam dan melirik Yoyonha yang berdiri di sampingku. Dia tampak agak terganggu. Yoyonha pasti merasakannya juga saat dia mengeluarkan batu kering. Kuhum, halo, aku Yoyonha. Yoyonha memperkenalkan dirinya. Bos bola-bali antara Yoyonha dan aku. Tapi kami tidak punya waktu untuk buang-buang waktu. Tetesan air hitam yang telah jatuh dari langit-langit menggelegak dan menyatu membentuk sosok. Cryogoak. Benda seperti manusia setinggi 5 meter muncul. Tubuhnya berotot, tetapi wajahnya oval hanya dengan mata dan mulut. Itu membuka mulutnya dan meraung. Krea. The Chameleon Troupe memandangi makhluk itu dengan rasa ingin tahu. Ia mengaum lagi, gigi hitamnya berkilau. Aku menyeringai dan bergumam. Itu pasti semacam monster cair. Pada saat yang sama, saya memeriksa apa yang ia gunakan pengamatan dan membaca. Peringkat 72 setan, Andromalius. Senyumku langsung menghilang. Peringkat 72. Meskipun peringkat terakhir di antara 72 setan, tetap saja itu adalah iblis. Kurasa begitu gelombang gigi orang ini agak cantik, bukankah begitu gelombang? Hampir seperti obsidian. Aku bisa memilikinya, kan gelombang. Bisakah kau membuatkanku kalung untuk mereka gelombang? Petik 2. Jain mengambil belati sambil tersenyum. Setrin juga masuk. Beri aku setengah. Saya ingin satu juga. Petik 2. Dergonak Kashek. Monster cair itu berteriak lagi. Aku akan membuat apapun yang kamu inginkan. Pastikan untuk menangkapnya untuk saya. Petik 2. Oke gelombang. Saya menyerahkannya pada Chameleon Troupe dan menggunakan Constraints and Amplifications pada dimensi entropi. Asteris Koong. Petik 2. Amplifikasi kedua membuat benda langit bergetar. Krea. Pada saat itu, monster cair itu maju ke depan. Namun, Bos dan Jin Yohan dengan cepat melangkah maju dan menghentikannya. Sementara mereka mengikatnya, belati Jain dan Setrin terbang keluar. Dimensi entropi diaktifkan di tengah kekacauan ini. Perbatasan Korea. Petik 2. Oi, Chae Jochul. Heinkes berbicara dari belakang Chae Jochul. Chae Jochul fokus pada sirkulasi kekuatan sihirnya tanpa melihat ke belakang. Morax masih hidup dan menendang, secara harfiah saat ia menginjak dari satu sudut semenanjung Korea ke sudut lain. Jochul, itu sudah cukup. Heinkes tersenyum pahit dan menatap langit yang terbakar dengan rona merah tua. Cukup. Dua kata ini dapat ditafsirkan dalam dua cara. Salah satunya adalah mereka tampil baik. Yang lain adalah bahwa mereka tidak bisa lagi menghentikan kemajuan Morax. Lebih dari 30.000 pahlawan telah berpartisipasi dalam pertempuran mendadak ini, dan akhirnya sekarang sudah jelas. Heinkes telah kalah dan begitu pula Chae Jochul. Mereka memiliki peluang ketika Baal dan Morax pertama kali turun. Tapi ketika pemanggilan kedua Baal selesai, semuanya berubah. Gelombang pertempuran berbalik, dan mereka tidak berada di tempat di mana mereka bisa bertarung dengan bebas. Uak. Kuaa. Pembantaian terjadi di sekitar mereka. Para pahlawan tidak bisa menahan serangan pasukan Baal. Dengan jumlah dan kekuatan yang luar biasa, para pahlawan tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan membeli waktu sebanyak yang aku bisa. Heinkes mengangkat pedangnya dan berjalan ke depan. Chae Jochul akhirnya melihat Heinkes, yang menanamkan baju besinya dengan kekuatan sihir yang lebih besar. Kamu berurusan dengan tentara semampunya. Paling tidak, Anda harus menyelamatkan cucu Anda. Petik 2. Kuaak.
Sementara itu, jeritan pahlawan terus pecah. Darah segar mewarnai tanah, dan anggota badan yang terputus tergeletak di mana-mana seperti batu. Cae Jocul menatap Heinkes dengan serius. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan kita mundur. Heinkes menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, tapi itu tidak berarti kita semua bisa mati. Jika kita mundur, saatnya akan tiba ketika kita bisa melawan. Petik 2. Klik, dering logam bergema, dan Heinkes melengkapi helm. Itu adalah bagian dari armor baja yang sangat dibanggakan Heinkes. Melihat ini, Cae Jocul bergumam pelan. Petik 2. Apakah kamu tidak khawatir tentang efek sampingnya? Heinkes menyeringai mendengar Cae Jocul khawatir. Dia kemudian mengumpulkan kekuatan sihirnya. Cae Jocul mengerutkan alisnya. Dia bisa mengatakan Heinkes menggunakan setiap bit dari sisa hidupnya di roh baja saat ini. Aku sendiri yang akan mengurus masalahku. Anda mundur dengan para pejuang yang masih hidup. Petik 2. Pada saat itu, kejadian aneh dan membingungkan terjadi. Jiting. Sinar cahaya melonjak dari tanah. Segera, bahkan lebih banyak sinar melonjak. So. Lampu terang menerobos medan perang dan melakukan perjalanan ke atas ke langit. Apa? Baik iblis dan pahlawan berhenti sejenak, ingin tahu tentang cahaya yang tidak diketahui. Untuk sesaat, semua orang menatap sinar cahaya. Dan beberapa detik kemudian, sesuatu yang lain muncul dari dalam cahaya. Gu. Suara mesin meledak dari langit. Sebuah bayangan besar dilemparkan dari satu ujung medan perang ke ujung lainnya. Bayangan segera menutupi seluruh hutan belantara tempat pertempuran itu terjadi, dan para pahlawan semua memiringkan kepala mereka ke atas. Ini adalah Gen Kelope. Kami telah tiba atas perintah komandan kapal. Kami sekarang akan mulai mendukung api. Gen Kelope Vessel, sebuah pesawat ruang angkasa yang diciptakan oleh sains beberapa tingkat di atas bumi, muncul melalui awan.